Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Suatun Hasanah dengan NIM akhir 64. Di sini saya akan memaparkan materi berupa hasil analisis penamaan jajanan kaki lima di sekitar Purwokerto. Pada bab 1 terdapat latar belakang. Menurut Khair, pada tahun 2013, halaman 43, penamaan merupakan suatu proses konsep yang mengacu pada suatu referen atau acuan yang terdapat di luar bahasa. Maka dari itu, suatu pemberian nama berfungsi sebagai pembeda baik antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, tempat, peristiwa, serta suatu kejadian dan mengacu pada suatu hal yang berada di kehidupan nyata atau di lingkungan sekitar masyarakat. Penamaan yang berkaitan dengan nama jajanan kaki lima banyak ditemui di Purwokerto. Penamaan tersebut tidak hanya terfokus pada nama satu jenis jajanan saja, namun penamaan tersebut memiliki banyak fokus jajanan yang diberikan suatu nama untuk membedakan antara jajanan yang satu dengan yang lainnya. Penamaan merupakan salah satu bagian dari tataran semantik yang berkaitan dengan dilakukannya penelitian ini. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk dan jenis-jenis serta makna dari penamaan jajanan berdasarkan pemberian nama daripada pedagang di sekitar Purwokerto. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu terdapat manfaat teoretis dan praktis. Manfaat teoretis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan serta wawasan yang berkenaan dengan kajian semantik, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penamaan dalam semantik. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat mengenai penamaan atau nama julukan apabila akan memberikan nama terhadap hal-hal lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul Analisis Penamaan Jajanan Kaki Lima di sekitar Purwokerto. Terdapat rumusan masalah, yaitu apa saja jenis penamaan yang terdapat pada jajanan kaki lima di sekitar Purwokerto. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan jenis penamaan yang terdapat pada jajanan kaki lima di sekitar Purwokerto. Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang tadi, penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Pada bab 2 terdapat penelitian yang relevan. Penelitian yang berkaitan dengan penamaan sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya, yaitu Setiawan Ridwan pada tahun 2018 pada penelitiannya yang berjudul Analisis Semantik pada Penamaan Penginapan di Kabupaten Banyumas. Dalam penelitiannya, Setiawan Ridwan mendeskripsikan bahwa data yang digunakan berjumlah 78 nama penginapan di Kabupaten Banyumas. Penggunaan bahasa yang digunakan pada penamaan penginapan di Kabupaten Banyumas terdapat 45 menggunakan bahasa Indonesia, 15 menggunakan bahasa Sanskerta dan daerah, 17 menggunakan bahasa asing. Bentuk penamaan pada penginapan di Kabupaten Banyumas terdapat 7 bentuk penamaan, yaitu 25 kata tunggal, 2 kata kompleks, 13 kata majemuk, 8 frasa endosentrik koordinatif, 19 frasa endosentrik atributif, 2 frasa endosentrik abreviasi, 2 singkatan, dan 7 akronim. Makna dan referen pada penamaan penginapan di Kabupaten Banyumas meliputi makna leksikal yang diperoleh melalui kamus dan makna referensial atau non-referensial yang diperoleh berdasarkan keterangan pihak penginapan, dan referen atau acuan penamaan penginapan diperoleh melalui keterangan pihak penginapan. Terdapat 5 jenis penamaan yang digunakan pada penginapan di Kabupaten Banyumas, yaitu 26 berdasarkan penyebutan sifat khas, 10 berdasarkan tempat asal, 29 berdasarkan keserupaan, 6 pembendekan, dan 7 berdasarkan penemu dan pembuat. Landasan teori. Menurut Krida Laksana pada tahun 1993, penamaan diartikan sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek konsep, proses, dan sebagainya, biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau kelompok.
Menurut Khair, pada tahun 2013 halaman 43, penamaan merupakan suatu proses konsep yang mengacu pada suatu referen atau acuan yang terdapat di luar bahasa. Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa penamaan adalah proses perlambangan suatu konsep untuk mengacu kepada suatu referen di luar bahasa. Nama yang berupa kata atau kata-kata merupakan label makhluk, benda, aktivitas, atau peristiwa. Sebuah nama dapat berfungsi sebagai istilah. Nama dan istilah akan menjadi jelas bila diberi definisi. Istilah adalah nama tertentu yang bersifat khusus atau suatu nama yang berisi kata atau gabungan kata yang cermat, mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Terdapat 9 jenis penamaan, diantaranya yang pertama, peniruan bunyi, yaitu penamaan yang muncul pada saat kata atau ungkapan adalah bunyi dari benda yang diacunya. Nama-nama benda dibentuk atas dasar bunyi atau suara yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh benda itu. Pada nomor 2 ada penyebutan bagian, yaitu penamaan suatu benda berdasarkan bagian dari benda itu, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Yang ketiga, penyebutan sifat khas, yaitu penamaan suatu benda berdasarkan sifat khas yang terdapat dalam benda tersebut. Penamaan berdasarkan penyebutan sifat khas dibedakan menjadi dua, yaitu sifat khas berdasarkan ciri fisik dan sifat khas berdasarkan karakter. Keempat ada penyebutan penemu dan pembuat, yaitu penamaan yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama peristiwa sejarah. Yang kelima ada penyebutan tempat asal, yaitu penamaan suatu benda berdasarkan nama dari tempat asal benda tersebut. Jadi penamaan berdasarkan tempat asal adalah mendapatkan nama atau sebuah sebutan berdasarkan dari tempat asal benda itu. Yang keenam ada penyebutan bahan, yaitu penamaan yang diambil berdasarkan nama bahan pokok benda itu. Yang ketujuh ada penyebutan keserupaan, yaitu penamaan yang diambil berdasarkan keserupaan suatu benda dengan benda lain. Yang kedelapan ada penyebutan pemendekan, yaitu penamaan yang terbentuk dari hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Sejalan dengan itu, menurut Krida Laksana terdapat beberapa bentuk pemendekan, yaitu singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Yang kesembilan ada penyebutan penamaan baru, yaitu penamaan yang terbentuk karena menggantikan kata atau istilah lama yang telah ada. Penamaan baru dilakukan karena masyarakat menganggap kata-kata yang lama kurang tepat, tidak halus, tidak rasional, atau kurang ilmiah sehingga mereka memilih untuk mengganti kata tersebut. Berikutnya pada pembahasan, saya mengambil penamaan jajanan dari pisang. Terdapat 3 data, yaitu pisang kriuk, pisang coklat, dan pisang hijau. Dasar penamaan data pertama yaitu peniruan bunyi. Alasan tersebut karena bunyi yang keluar ketika orang memakan pisang goreng tersebut kriuk-kriuk. Nama pisang goreng kriuk tersebut dibentuk berdasarkan bunyi yang dihasilkan oleh pisang goreng yang dimakan, terdengar bunyi kriuk-kriuk. Kemudian dasar penamaan data kedua yaitu berdasarkan sifat khas. Alasan tersebut karena warna dari pisang tersebut dominan warna coklat. Dasar penamaan data ketiga yaitu berdasarkan sifat khas juga. Alasannya karena warna dari pisang tersebut berwarna hijau yang terbuat dari campuran air dengan daun suji atau pandan. Kemudian saya juga mengambil jajanan dari telur. Terdapat 6 data, yaitu ada maklor, cilor, sostel, sempol, telur gulung, dan kerak telur. Dasar penamaan data 1, 2, dan 3, yaitu penyebutan pemendekan jenis akronim. Alasan tersebut karena maklor merupakan akronim dari makaroni telur, cilor merupakan akronim dari aci telur, dan sostel merupakan akronim dari sosis telur. Dasar penamaan data 4 yaitu berdasarkan tempat asal. Alasan tersebut karena Sempol sendiri berasal dari Desa Sempol di wilayah Pakak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kemudian
Dasar penamaan data kelima dan keenam itu berdasarkan cara pembuatan. Data kelima alasannya karena saat digoreng, telur digulung menggunakan sebuah tusukan yang terbuat dari bambu. Kemudian dasar penamaan data keenam juga merupakan penamaan berdasarkan cara pembuatan. Alasan tersebut karena apabila sudah setengah matang, maka wajan akan dibalik dan telurnya menghadap langsung ke arangnya hingga membentuk kerak. Kemudian penamaan jajanan dari tahu. Saya mengambil 3 jajanan dari tahu, yaitu tahu gejrot, tahu walik ombrata, dan tahu bulat. Dasar penamaan data 1 yaitu berdasarkan peniruan bunyi. Alasan tersebut karena pada saat pedagang menuangkan air gula merah dari botol ke atas potongan tahu terdengar suara jrot-jrot saat botol mengeluarkan air gula. Dasar penamaan data kedua yaitu berdasarkan penemu atau pembuat. Alasan tersebut karena pedagang yang membuat tahu walik bernama Om Brata. Dasar penamaan data ketiga yaitu berdasarkan sifat khas. Alasan tersebut karena bentuk dari tahu tersebut adalah bulat, tidak seperti tahu kotak pada umumnya. Pada bab 3 terdapat kesimpulan, yaitu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam penamaan jajanan kaki lima di sekitar Purwokerto dapat dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk dan jenis-jenisnya. Di dalam bidang semantik, bentuk-bentuk penamaan dapat dibedakan berdasarkan struktur, yaitu kata dan frasanya. Sedangkan dalam jenis-jenis penelitian terdapat 9 jenis penamaan. Akan tetapi yang terdapat dalam data yang diperoleh hanya beberapa jenis saja. Berdasarkan jenis-jenis penamaan, ditemukan 6 jenis dasar penamaan pada penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu penamaan berdasarkan peniruan bunyi, penamaan berdasarkan sifat khas, penamaan berdasarkan penyebutan pembendekan, penamaan berdasarkan tempat asal, penamaan berdasarkan penemu atau pembuat, dan yang terakhir penamaan berdasarkan penemuan baru, yaitu penamaan berdasarkan cara pembuatan. Saya juga melampirkan foto-foto dari makanan yang sudah saya lakukan penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.